berseru kepada seorang, katanya, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya." Maka bergoyanglah alas tambang pintu, disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Lalu kataku, "Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam." Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara, yang diambilnya dengan sipit dari atas misbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus, dan siapa yang mau berdiri di waktu-waktu?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Kemudian firman-Nya, "Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh." Kemudian aku bertanya, "Sampai berapa lama ya Tuhan?" Lalu jawabnya, "Sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi." Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Sekarang ini adalah satu panggilan Tuhan kepada Nabi Yesaya. Tuhan melihat bangsa Yehuda meninggalkan Tuhan, yang dimulai dengan rajanya. Dalam ayat ini dimulai dengan kalimat, "Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya sampai memenuhi bait suci." Dalam tahun matinya seorang raja yang bernama Uzia, Raja Yehuda. Kenapa mesti dicatat dalam tahun matinya? Apa hubungannya dengan penglihatan itu? Sekarang rupanya Raja Uzia ini perlu disinggung. Dia awalnya adalah raja yang sangat baik, mengikuti ayahnya Amazia. Dia diangkat menjadi raja setelah orang tuanya mati. Ayahnya mangkat, dia diangkat umur 16 tahun menjadi raja. Tetapi menjelang hari tuanya, menjelang akhir masa dia menjadi raja, dia meninggalkan Tuhan. Dia tidak lagi setia kepada Tuhan dan membuat rakyatnya mengikutinya, meninggalkan Tuhan semuanya. Dan Tuhan sangat marah. Bangsa Yehuda ini harus dihukum. Itu sebabnya dalam ayat setelah ayatnya yang ke-9 sampai ke-13, sampai berapa lama Tuhan akan menghukum? Dihukum semuanya, tinggal sekian orang yang tinggal, dan itu juga akan ditumpas. Sehingga dikatakan, dari situlah akan keluar tunas yang kudus. Nah, sekarang hubungannya dengan Nabi Yesaya. Nabi Yesaya dipanggil untuk memberitakan firman kepada bangsa Yehuda. Dia dimulai dengan satu penglihatan. Jadi panggilan Tuhan itu dimulai dengan satu penglihatan, tidak berbicara langsung kepadanya. Dalam penglihatan itu dia melihat Tuhan duduk di atas
tahta yang tinggi di sorga. Dan dia melihat jubahnya itu sampai ke bumi, ke bait Allah, ke rumah Tuhan. Artinya saudara, setinggi-tingginya Tuhan di tempat yang kudus, yang maha tinggi, begitu jauh, tetapi dia tetap mengasihi kita. Jubahnya sampai ke bumi, ke rumah Tuhan, di mana ada orang datang ke gereja atau ke rumah Tuhan. Itu yang dia lihat. Oh, sejahat-jahatnya bangsa ini memang jauh daripada Tuhan, tetapi jubahnya, ujung jubahnya masih sampai ke gereja. Itu yang perlu kita tangkap. Begitu sayangnya Tuhan sama kami. Jadi katakan di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Dan dalam alam roh tentu dia melihat di surga itu serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. Serafim adalah makhluk roh seperti malaikat, sayapnya banyak menutupi bagian-bagian tubuhnya. Dan tugas mereka adalah menyembah Tuhan siang dan malam. Disebutkan 6 sayap, dan sayap dipakai untuk menutupi muka, menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru kepada seorang, katanya. Jadi antara serafim dengan serafim, makhluk-makhluk roh, makhluk-makhluk kudus itu, mereka berkata dalam memuji Tuhan, kudus, ya kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Dia mengatakan bahwa yang menguasai bumi ini Tuhan, juga kemuliaan Tuhan akan turun atas bumi ini. Dan serafim itu terus berkata bahwa Tuhan itu kudus, Tuhan itu kudus, dan seluruh bumi harus memuliakan Tuhan. Itu sebabnya kita datang di rumah Tuhan, ke baitnya, menyerukan pujian yang meninggikan nama Tuhan. Pertama, karena memang ujung jubah Tuhan itu ada di rumah Tuhan. Dan di situ kita memuji, menyembah Tuhan, bukan yang lain. Dan semua kita akan menguduskan nama Tuhan dengan memuliakan Dia, dengan sukacita, dengan hati yang bergembira. Dan saat kita memuji Tuhan sungguh-sungguh, kemuliaan Tuhan menutupi bumi. Bagaimana kemuliaan Tuhan menutupi bumi? Kalau setiap rumah Tuhan di seluruh dunia memuliakan Tuhan. Saudara, rumah Tuhan juga berarti pribadi-pribadi. Tuhan Yesus pernah berkata, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Kalau kita secara pribadi, semua orang, semua manusia yang ada di bumi ini memuliakan Tuhan, maka kemuliaan Tuhan akan terasa di mana-mana. Terus dikatakan, kemuliaan Tuhan menutupi muka bumi ini. Jadi apa yang saudara lakukan di rumah Tuhan, dimanapun ketika saudara memuliakan Tuhan sungguh-sungguh, saudara menyatakan kemuliaan Tuhan melalui kehidupan kita masing-masing. Dan ketika mereka berseru, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, ayat 4, maka tergoyanglah alas ambang pintu, disebabkan suara orang-orang yang berseru di rumah itu pun penuhlah dengan asap. Ini gambaran surga. Asap menggambarkan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ketika dia melihat penglihatan itu, dia menyadari, wah, ada yang salah dengan aku nih. Dia berkata, celakalah aku, ya, aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Kenapa aku sempat melihat kemuliaan Tuhan? Kenapa aku melihat ada makhluk-makhluk kudus, para serafim? Kenapa? Dia berkata, celakalah aku, matilah aku. Tetapi dia juga berkata, aku orang yang najis bibir. Ya, tidak mungkin aku bisa mengucapkan kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Tidak mungkin aku memuliakan Tuhan, sebab aku ini orang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, di tengah-tengah bangsa Yehuda yang tinggalkan Tuhan. Ya,
Omongan daripada orang Yehuda itu tidak ada lagi yang benar, yang disebut dengan najis bibir. Itu sebabnya saudara, kata-kata kita seringkali tidak menjadi berkat, atau yang disebut dengan najis bibir. Saudara, di semua bagian organ tubuh kita ini yang paling sulit dikendalikan memang bibir, saudara. Pertikaian di setiap rumah tangga dimulai dengan bibir, bukan hati. Hati bisa geram, kepala bisa panas, tapi kalau gak keluar di bibir, gak apa-apa. Orang gak tahu isi hati atau isi kepala. Hati-hati. Perselisihan di rumah antara suami dan istri, coba cek siapa yang paling banyak menggemakan bibirnya. Sumber petaka. Kitab Yakobus katakan lidah adalah bagian yang terkecil dari organ tubuh, bagian tubuh, tetapi di situ yang digerakkan oleh api neraka. Jadi kalau kita bertengkar karena ada orang yang mulutnya gak beres, dia sedang digerakkan oleh api neraka, bukan api Roh Kudus. Itu sebabnya ketika orang penuh Roh Kudus, yang pertama Tuhan jamah mulutnya, dimulai dengan berbahasa roh, supaya Roh Kudus yang menjamah. Aku orang yang najis bibir, dan kacau pun bangsa Yehuda ini karena rajanya najis bibir, memimpin rakyatnya ke jalan yang salah melalui bibirnya, dan semua meninggalkan Tuhan. Jadi setelah mati raja itu, Tuhan mau berpikir mati raja itu adalah pembersihan, rakyat juga dibasmi habis. Datanglah firman Tuhan kepada Nabi Yesaya. Jadi saudara, semua yang suka menggemakan yang najis bibir, Tuhan yang akan menghukum. Tuhan yang akan menghukum saudara. Selanjutnya dikatakan demikian. Dan aku tinggal di tengah bangsa-bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat sang raja, yaitu Yesus Kristus, raja di atas segala raja, yaitu Tuhan semesta alam. Waktu dia berkata begitu, aku orang yang najis bibir, aku manusia celaka dan tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Tapi rupanya suara itu didengar oleh Tuhan, sehingga direspon kalimat itu. Kalimat pengakuan dosa dari seorang hamba Tuhan Nabi Yesaya, aku orang yang najis bibir. Pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Aku tidak layak melihat kemuliaan surga. Aku tidak layak melihat makhluk-makhluk surgawi memuji menyembah Tuhan. Aku tidak layak. Tapi rupanya seruan pengakuan dosa itu didengar oleh Tuhan. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Kata Nabi Yesaya, penulis kitab Yesaya, mendapatkan aku, di tangannya ada bara. Api Roh Kudus ya. Kemudian dikatakan diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, inilah pengampunan dosa. Urapan daripada api Roh Kudus pun terjadi. Lihat, hai Yesaya, kau bilang kau bangsa ya tinggal di tengah bangsa yang najis bibir. Kau sebut engkau najis bibir. Iya memang kau najis bibir, kau jahat, omonganmu gak benar. Tapi lihat, aku ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Haleluya. Pengakuan dosa itu penting. Seringkali kita salah berbicara. Tadi kesaksian ibu Tuhan, karena anak minta ikut. Bagaimana dia minta ikut? Pakai mulut. Bagaimana kita memarahinya? Pakai mulut. Ekspresi memang pakai mulut, saudara. Tapi Tuhan itu baik. Dia tidak langsung biarin lu di situ, mati aja sekalian. Enggak. Kau mengakui najis bibir, ini aku. Dari mezbah kudus Tuhan aku ambil sepit ya, bara api. Itu api Roh Kudus langsung dijepit, disentuh ke bibirnya. Zet. Dia katakan, kamu disucikan, bahkan dosamu diampuni.
Kita bersyukur itu yang dikerjakan Tuhan sama kita. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita ada di rumah Tuhan. Tadi katakan ada ujung jubah Tuhan di bait suci di rumah Tuhan. Ada juga ujung bait suci itu di hati kita, karena kita juga rumah Tuhan. Amin. Kita ini baitnya Roh Kudus. Dan ketika kita mengakui kepada Tuhan, aku ini banyak kesalahan, najis bibir, dan Tuhan akan menyentuh bibir kita dengan api Roh Kudus. Dan dosa saudara dan saya diampuni oleh Tuhan karena kemurahan hati Tuhan. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat. Yesaya, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, saudara, kita perlu dipakai Tuhan. Isi hati Tuhan adalah ingin membersihkan yang jahat, yang najis bibir. Dia ingin memakai kita menjadi alatnya untuk membersihkan, untuk melayani orang, untuk menolong orang, untuk mengangkat orang yang jatuh. Setelah dia mengadakan pengakuan dosa, aku najis bibir, dan direspon oleh Tuhan, disentuh bibirnya, semua dari dihapus. Kemudian Tuhan berkata kepada kita semua yang hadir pada hari ini, kalau saudara sudah menerima kuasa Roh Kudus, pengampunan oleh darah Yesus, Tuhan bertanya kepada kita semua yang hadir pada hari ini, siapakah yang akan kuutus? Lalu bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda remaja, pertanyaan hari ini setelah lewat hari Pentakosta, siapakah yang akan kuutus untuk melayani Tuhan? Apa gunanya kita dipenuhi Roh Kudus, menerima api Pentakosta itu, tapi gak dipakai? Apa gunanya kita punya api kompor gas LPG di rumah kalau kita tidak pakai? Apa gunanya kita punya kendaraan, ada dinamit di sana, ada tenaga, ada power, gak dipakai? Apa gunanya kita punya arus listrik tapi gak dipakai? Apa gunanya kita hidup kalau tidak berguna? Sehingga dikatakan, siapa yang akan putus sekarang? Dulu ada raja kupakai, tapi dia jahat, udah lewat, dia udah mati. Sekarang bangsa itu kacau, siapa yang bisa memulihkan bangsa itu? Bangsanya udah. Dia bertanya, kau terlanjur melihat aku, kau terlanjur melihat surga, kau terlanjur melihat kebaikanku, bahwa ujung jubahku sampai ke gereja ini, dan kau mengaku dosamu, aku najis bibir, aku sudah ampuni. Sekarang setelah engkau diampuni, setelah disucikan, mau jadi apa? Untuk apa? Apa untuk dirimu saja? Seolah-olah dia berkata, dan Tuhan berkata, siapakah yang akan diutus? Dan puji Tuhan, Yesaya menyambut. Saudara juga sebagai anak-anak Tuhan harus menyambut apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya ini. Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Siapa yang mau pergi ke gereja melayani untuk Tuhan? Siapa yang mau pergi mengunjungi jemaat untuk Tuhan? Siapa yang mau ikut bernyanyi di gereja ini untuk Tuhan? Dan lain sebagainya. Karena ketika kita melayani itu bukan untuk Bapak Gembala. Apalah Bapak Gembala ini? Gak ada bapaknya. Karena pergi ambil bagian dalam pelayanan, pergi untuk aku dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Supaya saudara bekerja itu dari hati, betul-betul melayani apapun. Aku berbuat ini untuk Tuhan, Tuhan yang memberi pengampunan, bukan Bapak Gembala berikan pengampunan. Yang berikan kuasa juga bukan, yang memberkati juga bukan, Tuhan. Dan setelah dikatakan siapa yang aku utus, siapa yang mau pergi untuk aku, tersentaklah Nabi Yesaya. Dia mulai berpikir, aku telah melihat Tuhan, aku akan bersama-sama dengan dia kelak nantinya. Sekarang diberikan aku kesempatan untuk melayani. Raja kami telah mati, rakyat kami kacau semuanya, najis bibir. Dan Tuhan berkata, ya selanjutnya semuanya akan dihukum. Tapi belas kasihan Tuhan, Tuhan tidak mau langsung berhukum.
Amin. Dia kirim hamba Tuhan itu, Nabi Yesaya. Dia pun merespon, maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Coba dijawab bagi siapa yang mau melayani Tuhan di sini. Siapa yang mau kuutus? Siapa yang mau pergi untuk Tuhan Yesus? Coba dijawab. Khotbah ini tujuannya ke situ ya. Siapa yang mau kuutus dan mau pergi untuk aku, kata Tuhan Yesus? Apakah jawabmu? Nggak mau ya? Kalau begitu gagal khotbah ini. Gagal total. Apa jawabmu? Ini aku, utuslah. Ada seorang ibu ditinggal suaminya, tinggal satu anaknya. Saudara, dibesarkan anak ini dengan kasih, dibawa ke gereja teratur. Dia tidak tahu apa-apa, tetapi anak ini terus dibawa ke jalan Tuhan. Dan satu kali anak ini ternyata menjadi seorang hamba Tuhan. Dia tidak pergi menginjili kemana-mana. Dia tahu dia kekurangannya, tetapi dia merasa tanggung jawabku anak ini. Dan anak itu menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan, memenangkan banyak jiwa. Dia merespon panggilan itu, ini aku, utuslah. Orang yang punya anak remaja yang nggak mau kebaktian. Satu kali Bapak Gembala bertanya, kenapa datang sekolah minggu? Aku udah mau SMP. Bagus. Tidak ada yang tidak kebaktian ya. Tidak mau sekolah minggu berarti masuk ibadah dewasa. Nggak ada masa kosong. Tapi di gereja ini aneh. Nggak sekolah minggu tapi nggak ibadah pemuda, remaja. Siapa yang salah? Orang tua. Katanya punya anak waktu diserahkan akan dibawa ke jalan Tuhan. Bapak Gembala ingatkan, anak ini jadi tanggung jawab. Di mana dibawa? Ada dibawa ke sekolah minggu? Jadi saudara, ini aku utuslah aku. Nggak usah dulu jauh-jauh pergi. Mulai dari rumah masing-masing. Amin Bapak Ibu. Amin. Mulai. Satu kali di YouTube Bapak Gembala kaget. Dari informasi lainnya, satu keluarga bapak itu polisi. Mereka biasa saja pangkatnya. Anaknya 4 cowok, semua jadi pendeta. Terharu Bapak Gembala melihat itu. Wah Tuhan, iya, itu dia menerima panggilan Tuhan. Ini aku, utuslah aku. Dia polisi tapi 4 anaknya semua pendeta. Hebat nggak? Hebat nggak? Saudara, anak kita jago bukan karena dia A, B, C, D, E dan lain sebagainya. Takut Tuhan. Ya. Saudara bisa punya anak karirnya 2 Bapak Gembala juga semua anak jemaat Gembala juga pendidikannya oke-oke. Tapi jangan lupa Tuhan. Amin. Takut Tuhan, beribadah, melayani Tuhan. Karena firman ini untuk semua kita. Ini aku, utuslah aku. Jangan katakan ini aku, utuslah dia. Dia pintar. Dia aja yang melayani cocok. Dia cocok jadi tua-tua sidang, yang lain enggak, aku enggak. Ayat ini tidak mengatakan demikian. Ini aku, utuslah aku. Jangan gantung. Ini aku Tuhan. Ketika rajin kebaktian, cukuplah itu. Oh tidak. Bagi pemuda remaja yang punya adik, tanggung jawabmu untuk adik-adikmu. Katakan pada dirimu, ini aku, utuslah aku. Adikku mesti ke gereja. Coba yang punya adik, katakan pemuda remaja yang punya adik, aku harus mengajak adikku ke gereja. Coba sebutkan. Halo, yang punya adik, entar adiknya diangkat Tuhan. Loh, nyawa kan punya Tuhan.
Ya kan? Aku ajak adekku ke gereja. Coba sebutkan. Halo. Amin. Yang punya bapak nggak ke gereja. Tanggung jawab siapa? Halo, tanggung jawab siapa? Bukan hanya ibu, anak juga. Katakan kepada diri sendiri, ini aku, utus aku. Biarkan merepet tiap hari. Amin. Karena bibir kita ini mesti dipakai buat itu. Mesti dipakai. Biarin cerewet untuk kebaikan. Untuk kebaikan ya. Biar nggak terlambat kiat-kiatnya beribadah sehari sebelumnya udah siapkan. Amin. Kalau bapak-bapak capek dia memilih baju, apakah karena banyaknya, apakah karena nggak ada, ibu-ibu siapkan sebelumnya. Amin. Siapkan semua yang terapi. Jadi hari Minggunya itu dia tinggal tarik. Semua sampai yang bagian dalam siapkan. Sarapannya pun cepat siapkan sebelum dingomeni. Gak terlambat. Anak-anak kita juga begitu. Kalau nggak sempat kasih sarapan, kasih. Beli di warung, ini ya beli. Yang penting ke gereja. Amin. Ya. Karena hanya Tuhan yang selalu memperhatikan kita untuk kebaikan. Kalau dunia untuk membawanya ke jalan yang jahat. Saudara, raja yang meninggal tadi, usia riwayat dia meninggal dalam kitab yang lain. Di jelang akhir masa jabatannya, dia menjadi sombong. Sombong sekali. Dia tidak mau mendengar suara imam, suara hamba-hamba Tuhan. Satu kali dia pikir, untuk apa imam-imam itu? Tugasnya hanya membakar ukupan, menerima semua korban jemaat. Satu kali dia datang ke bait Allah, ke rumah Tuhan. Kaget. Imam yang ada bertugas di sana. Ada apa? Hizkia ada di situ. Hizkia ada di situ. Kemudian dia masuk ke ruang Maha Kudus, lancang raja itu. Kemudian dia langsung membakar ukupan persembahan kepada Tuhan. Langsung imam yang bertugas bilang, Raja, tidak patut engkau melakukan itu. Itu bukan tugas. Jangan lakukan itu sebelum tangan Tuhan turun. Itu pekerjaan seorang imam. Keturunan Harun yang sudah dilantik. Itu yang menjadi imam. Keturunan Harun yang sudah dilantik. Tapi raja yang telah meninggal itu dalam tahun meninggalnya raja sempat dicatat oleh penulis kitab ini, yaitu Nabi Yesaya. Dimarahin nggak dengar, dia terus memberikan persembahan. Dan waktu itu dia keluar, Tuhan menghukummu. Detik itu juga tubuh daripada raja itu dipenuhi dengan kusta. Dan setelah tubuhnya dipenuhi dengan kusta, langsung diusir oleh imam yang bertugas, keluar dari bait Allah, engkau najis. Akhirnya raja itu dibuang sampai dia mati di pembuangannya. Darah, kalau kita mendapat teguran dari firman Tuhan, dari seorang hamba Tuhan, dari seorang gembala sinat, bukan atas namanya, tapi atas firman Tuhan. Ya, kalau kita mau mendengar, kita diberkati. Kalau kita tidak mau mendengar, bukan pendeta yang menghukum. Bukan tugas pendeta yang menghukum. Tugas pendeta membawa orang ke jalan Tuhan. Ya. Dia diberi kesabaran ekstra oleh Tuhan. Dia beri kekuatan ekstra, semangat ekstra dari Tuhan semuanya. Tapi soal penghukuman itu Tuhan. Bahkan Bapak Gembala selalu berdoa, Tuhan jangan biarkan sampai datang teguran Tuhan bagi jemaat. Tuhan tolong. Karena tugas imam menjadi perantara, memohon pengampunan, itu tugas imam. Imam-imam dimanapun tugasnya adalah menjadi peresapa. Tuhan tolong berkati. Kalau itu memberkati, tolong Tuhan ampuni
lagi, belas kasihan Tuhan turunlah. Mari kita menjadi anak Tuhan yang mau mendengar suara Tuhan. Amin. Kudus, kuduslah Tuhan. Saudara dipakai oleh Tuhan. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Pemuda remaja engkau diutus Tuhan. Kaum wanita diutus Tuhan. Kaum bapak semua diutus oleh Tuhan. Seisi rumahmu. Kalau ada yang belum sungguh-sungguh datang sama Tuhan, engkau sedang diutus oleh Tuhan. Sabarlah melayani. Amin Bapak Ibu. Sabar, sabar dan sabar. Karena pasti diberkati oleh Tuhan. Mari kita bangkit dulu Bapak Ibu. Mari kita bangkit diri. Ada satu pujian sederhana. Kudus, kudus, kudus nama-Mu. Kudus, kudus, kudus Tuhan. Katakan dari hatimu. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyentuh bibir kami. Menang segala godaan engkau menang. Nyanyikan dari hatimu bahwa nama Yesus memenangkanmu melalui pujian ini. Saudara pegang ujung jubah itu.
kesembuhan terjadi. Mujizat terjadi, ujung jubah Yesus ada kuasa. Dan itu ada di rumah Tuhan, di tempat ini. Jangan ada yang terbiasa tinggalkan rumah Tuhan. Sebab Tuhan hadir di sana. Ada serafin, ada api Roh Kudus yang siap menyentuh hati kita. Dan kita akan dikuduskan saat datang di rumah Tuhan. Pakai waktu-waktu kita yang ada. Kita tidak tahu berapa lama hidup di dunia, tapi ketahuilah, lakukan yang baik sebelum kau berjumpa dengan Dia. Katakan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Jangan lagi yang lain yang ada di hati kita. Kita akan datang melihat Dia di tahtanya. Katakan, dimuliakan, ditinggikan. bersembunyi. Katakan, ini aku. Jangan lari dari panggilan Tuhan. Saat Tuhan bertanya, siapa yang mau putus dari rumah ini? Siapa yang akan diutus dari rumah kami? Dari satu keluarga, tiap keluarga Tuhan bertanya, siapa yang akan kutus? Jawablah sekarang di hati saudara. Siapa yang tinggal di rumahmu, tanggung jawabmu bawa kepada Tuhan. Siapapun, Tuhan berkata, siapa yang akan diutus? Itu tugas kita masing-masing. Karena pujian sekali lagi dimuliakan, dan pujian nanti dengan kasih Kristus, opung band baru tampil ke depan.